Apa itu siklus daur karbon dan oksida itu? Suatu proses dari karbon yang mengalami pergerakan dari satu tempat ke tempat lain disebut dengan siklus karbon. Dalam keberlangsungan ekosistem di permukaan bumi, karbon memiliki peran yang sangat penting. Melalui proses antropogenik yang sengaja dibuat oleh manusia dan proses alami dari alam, karbon dapat dihasilkan melalui campur tangan manusia ataupun melalui hewan serta tumbuhan yang dilewati oleh aliran. Siklus karbon adalah proses alami. Siklus karbon dapat terjadi senyawa karbon dioksida yang terdapat di atmosfer merupakan suatu kondisi dari karbon. Saat karbon dioksida berada dalam tekanan di bawah 5,1 atmosfer memiliki bentuk yang cair. Akan tetapi, apabila saat karbon dioksida berada pada suhu di bawah -78 derajat Celcius akan memiliki bentuk yang padat. Gabungan dari satu molekul C karbon dengan dua molekul O2 oksigen. Inilah yang disebut dengan karbon dioksida. Untuk kebutuhan proses fotosintesis dalam memanfaatkan karbon dioksida CO2 dan menghasilkan karbon dioksida kembali, adanya siklus karbon mempunyai peran yang sangat vital. Dimulainya siklus atau daur karbon terdapat di atmosfer, selanjutnya mengalami perpindahan melalui produsen seperti tumbuhan, kemudian konsumen, hingga sampai pada organisme pengurai. Sumber terbentuknya karbon. 1. Berasal dari organisme. Karbon dapat terbentuk karena adanya organisme yang sudah mati yang mengalami proses dekomposisi. Selain itu, karbon juga berasal dari respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup. Kendaraan yang menghasilkan asap dari sisa pembakaran bahan bakar juga sebagai sumber penghasil karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan akan memanfaatkan adanya gas CO2 untuk proses fotosintesis yang dapat menghasilkan oksigen serta amilum untuk bertahan hidup. Oksigen tersebut sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup termasuk manusia. Proses pernafasan yang dilakukan oleh hewan dan juga manusia pasti akan menghasilkan CO2 dan H2. Hasil tersebut oleh tumbuhan akan dimanfaatkan kembali untuk keberlangsungan proses fotosintesis dan seterusnya. Adanya aktivitas fotosintetik yang dilakukan oleh tumbuhan akan mempengaruhi adanya gas O2 dan CO2 di atmosfer. Jumlah karbon akan semakin banyak di udara apabila jumlah manusia dan juga hewan juga banyak, sehingga ruang terbuka hijau seperti taman kota sangatlah penting untuk menyeimbangkan kepadatan penduduk dan menjaga supaya lingkungan selalu sehat. 2. Karbon yang berasal dari alam. Banyak kejadian alam yang memiliki peran penting dalam terbentuknya karbon. Kejadian tersebut seperti proses aktivitas gunung berapi, yaitu erupsi vulkanik, dan kejadian kebakaran hutan baik yang disengaja ataupun tidak. Proses siklus karbon yang terjadi pada makhluk hidup. 1. Fotosintesis. Tumbuhan yang mengalami proses fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat. Dalam prosesnya akan menghasilkan karbohidrat yang memanfaatkan energi matahari untuk dapat mengubah karbon dioksida dan molekul air. Dalam proses terjadinya fotosintesis tersebut, energi dari radiasi matahari oleh adanya ikatan molekul karbon akan diubah menjadi energi kimia. Molekul karbon yang digunakan tersebut didapatkan dari gas CO2 yang terdapat di udara. Fotosintesis yang terjadi menghasilkan C6H2O6 atau senyawa glukosa. Tumbuhan akan memanfaatkan kembali 6 molekul karbon tersebut sehingga mendukung tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. 2. Respirasi. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami proses respirasi. Kembalikan dari proses fotosintesis pada tumbuhan adalah proses respirasi yang terjadi pada bagian stomata daun. Proses yang terjadi yaitu proses makan menjadi sumber energi. Selain itu, stomata yang terdapat pada tumbuhan akan menyerap gas O2 oksigen dan mengeluarkan gas CO2 karbon dioksida. Sedangkan pada manusia dan juga hewan yang mengalami proses respirasi merupakan suatu rangkaian proses dimulai dari oksigen yang dihirup kemudian mengeluarkan uap air dan juga karbon dioksida sehingga menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang dibutuhkan oleh seluruh sel di dalam tubuh makhluk hidup. Siklus atau daur karbon pada iklim. Ketika siklus ataupun daur karbon terjadi, tentu kadar konsentrasi karbon yang terdapat di dalam atmosfer permukaan bumi serta yang berada di laut terus dalam jumlah yang seimbang. Karena apabila satu siklus tidak seimbang, maka ketidakseimbangan juga akan terjadi pada semua siklus di bumi. Terjadinya perubahan iklim yang terjadi saat ini, salah satu penyebabnya adalah jumlah karbon dioksida yang terdapat di
atmosfer memiliki jumlah yang melebihi batas normal. Karena temperatur udara akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah karbon dioksida, begitupun sebaliknya apabila karbon dioksida yang ada di atmosfer konsentrasinya turun, maka temperatur akan relatif rendah karena suhu bumi mengikuti jumlah karbon dioksida. Maka dapat diketahui bahwa suhu bumi akan selalu mengalami fluktuasi. Hal tersebut akan berpengaruh pada terjadinya perubahan iklim. Akan tetapi jumlah karbon dioksida yang saat ini ada di atmosfer memiliki jumlah yang begitu signifikan. Terjadinya hal tersebut seiring dengan berjalannya revolusi industri karena secara besar-besaran terjadi pembakaran energi fosil. Bumi mengalami peningkatan suhu yang cukup ekstrim karena secara signifikan kadar karbon dioksida yang terjadi dapat di atmosfer mengalami perubahan.